Manda, gadis berkacamata. Foto Manda memakai kacamata sambil memanyunkan bibirnya berhasil membiusku, apalagi satpam komplekku. Si Ismaiti satpam komplekku jadi ikutan install dating apps. Dari mana bos? Tanya Bang Bagas. Bang Bagas adalah satpam favoritku di komplek perumahan tempat tinggalku. Sebenarnya ada 2 orang satpam di komplek ini. Satu lagi aku gak begitu akrab dengannya. Wajahnya serem, aku takut digigit. Bang Bagas juga bilang kalau satpam satu lagi itu mukanya kusut banget, kayak celana dalam baru beli. Ketat banget. Bang Bagas ini bertubuh besar, berisi agak gendut sih, tinggi. Menurutku sih nggak B aja. Tapi dia punya 1 orang teman yang sering nongkrong di pos satpam itu juga. Namanya Bang Sarul. Aku juga dekat dan akrab dengan Bang Sarul. Berawal dari curhat colongan di pos satpam bersama Bang Bagas. Dia ikutan nimbrung di situ saat itu. Dan akhirnya saling berkenalan. Sekarang udah jadi bestie. Iya, aku pikir Bang Bagas ini udah menikah, ternyata belum. Malahan isi curhat colongan kami pada saat itu adalah sebagian besar cerita tentang kisah asmaranya. Dia udah 2 kali gagal menikah. 2 kali loh batal nikah. Itu gimana ya? Gak kebayang deh kalau aku jadi dia. Katanya sebelum Bang Bagas ini jadi satpam di komplek perumahanku ini, dia kerja jadi HRD. Gila ya, HRD loh dia dulu. Tapi kok jadi satpam sih sekarang? Bertanya-tanya dong pastinya aku. Dia bilang sih karena memang udah gak mau lagi di kantor lama itu. Lagi dan lagi perihal asmara. 2 wanita yang gagal menikah dengannya itu adalah karyawan satu kantor dengannya. What? Bayangin deh, itu rasanya gimana sih? Pacaran satu kantor, emang enak? Gak enak gitu? Setiap hari ketemu loh. Gak bosen emang? Sebagai manusia yang memiliki rasa kepo level dewa, aku coba mengorek semua itu. Bang Bagas, kok bisa sih putus sama mantannya dulu? Bang Bagas menarik napasnya, lalu dibuang dari bawah. Bercanda ya. Dulu aku udah mau nikah pun sama mantanku itu dulu, tapi gagal. Ucap Bang Bagas dengan perasaan sedikit melau. Suasana pos satpam saat itu pun berubah menjadi sendu. Kami bercerita disaksikan oleh 1 unit TV berukuran 16 inci yang dijadikan monitor sebagai pemantau kamera CCTV. Udah urus semuanya, tapi batal nikah karena aku lihat dengan mata kepalaku sendiri dia jalan sama cowok lain, sambung Bang Bagas. Ya ampun, aku kalau jadi Bang Bagas gak tahu bakal bereaksi seperti apa kalau melihat langsung di depan mata kepala sendiri calon istriku lagi berduaan sama cowok lain. Ingat ya, calon istri loh, bukan pacar lagi sebutannya. Karena memang kata Bang Bagas mereka udah tunangan. Usut punya usut nih, ternyata saat pacaran pun sebenarnya cewek itu udah selingkuh duluan. Tapi tanpa sepengetahuan Bang Bagas. Wadidaw, berarti bangkai ini disimpan udah cukup lama. Aromanya semakin terasa busuk, makanya jadi kecium. Tawan deh, tapi katanya sih emang dasar si cewek itu gak demen sama Bang Bagas menurut ceritanya. Jadi, kalian kok masih pacaran sih Bang? Tanyaku penasaran. Bagas duluan yang suka sama dia, saut Bang Sarul. Bang Sarul jadi ikutan nimbrung dengan kami. Momen itulah yang membuat aku jadi akrab dengan Bang Sarul. Iya, aku duluan yang suka sama dia.
Tapi ternyata kayaknya aku cuma pelampiasan dia aja. Hebat loh, jadi pelampiasan tapi udah sampai jenjang pernikahan. Maksud aku tuh sampai berencana buat nikah. Aku terheran-heran memikirkan sikap mantan Bang Bagas itu. Kok bisa ada ya cewek modelan kayak begitu? Ternyata gak semuanya loh cowok itu brengsek. Bang Bagas salah satu contoh sad boy, bukan playboy. Bahkan pacarnya yang selanjutnya juga begitu, bernasib yang sama. Tapi yang ini sih alasannya karena orang tua gak merestui. Padahal bukan orang tuanya gak setuju, tapi dianya emang gak mau sama aku. Ada cowok yang lebih mapan dari aku. Tahu diri kok, aku cuma satpam, ucap Bang Bagas. Sad boy sekali. Baiklah, kali aja yang membaca tulisanku ini seorang wanita yang berstatus single, bolehlah merapat agar aku kenalkan dengan satpam komplekku ini. Nah, kalau Bang Syarul gimana nih? Tanyaku menyimpan rasa penasaran. Bang Syarul menatap mata Bang Bagas. Aduh, mereka sweet sekali saling tatap begitu. Aku? Jangan ditanya, mana ada yang mau sama aku, kerjaanku aja kayak gini. Aku bisa merasakan atmosfer sad boy malam itu. Dan kami bertiga berkumpul menjadi trio sad boy. Bang Bagas dan Bang Syarul saling bertatapan dan melempar tatapan itu padaku. Kalau bos gimana nih? Punya cewek gak? Masa kami mulu yang diinterogasi? Jawab Bang Bagas sambil tersenyum mengejek. Sial, aku dipanggil bos sama Bang Bagas. Karena di komplek perumahan itu mayoritas orang kaya. Meski sebenarnya aku gak merasa sama sekali sih ya. Tapi faktanya memang komplek perumahan tempat aku tinggal ini adalah komplek termasyhur di daerah sini. Cailah, sombong amat. Aku menghela napas, lelah sekali setiap kali berhadapan dengan pertanyaan sejenis itu. Karena memang udah 5 tahun terakhir ini aku tidak mendekati wanita manapun. Walau selera tak pernah bohong, tapi gejolak itu selalu padam di tengah jalan. Karena aku tahu pasti akan berakhir sama seperti cerita sebelumnya. Aku gak punya pacar. Kelihatannya Bang Bagas. Bang Syarul tidak percaya. 5 tahun jomblo? Serius? Kok pada kaget? Siapapun kaget setiap kali mendengar pernyataanku itu. Aku lagi fokus sama karirku, jelasku. Wanita versus karir, pilih mana? Kalau bisa jalan beriringan, wah mukjizat sih buatku. Karena aku tipe bucin goblok level dewa. Jadi suka kebawa perihal asmara ke kerjaan. Jadi malas kerja, makan juga jadi malas. Pipis juga sering ditahan. Kalau nggak disuruh pipis sama ayang, cile, lebay banget ya. Kita bertiga ini hanya rumah singgah buat wanita-wanita itu, celetukku tiba-tiba. Aduh, jadi mewek deh Bang Syarul. Aku ngerasain banget sih. Aku juga rasanya kayak ngejaga jodoh orang. Bang Bagas hampir meneteskan air matanya. Mungkin dia jadi teringat masa lalunya 2 kali batal menikah. Udahlah, kok jadi sad boy gini kita? Ayo sebat dulu. Aku menawarkan sebungkus rokok pada mereka. Dan mereka biasanya kalau aku mau merokok tapi bukan di rumah, aku pasti ke pos satpam dan merokok bareng mereka berdua. Malam mulai terasa larut. Aku senang nongkrong di pos satpam komplek perumahanku. Sering lupa waktu sampai gak sadar ternyata udah jam 1 pagi. Bayangin aja deh,
Kami bertiga di situ dan aku merasa seperti satpam baru di situ lagi dinas malam. Aku mengecek gaweku, satu pesan baru masuk dari Manda. Aku senang banget, jelas, karena aku menunggu balasannya kayak nunggu panen durian. Mataku langsung melek, padahal tadi udah sempat merasa ngantuk, bahkan gak yakin bisa pulang sendiri. Takut ketiduran di aspal komplek. Maaf ya, baru balas. Orang cantik kayak Manda sih bebas, pasti dimaafkan. Setelah membalas pesan dari Manda, aku sengaja membuka lagi foto-foto Manda dan memandanginya. Malah makin larut, makin buat halu ya. Masih kepikiran kenapa sih Manda mau swipe right. Saat itu dia melihat profil aku gimana, wow banget. Atau wow aja nih. Katanya gak punya pacar, kok malah liatin foto cewek. Siapa tuh? Bang Syarul berhasil membuatku tersentak kaget dan buru-buru mengunci layar ponselku. Bohong dia mah sama kita, katanya gak punya pacar. Tadi barusan aku lihat foto cewek bertopang dagu gitu, ucap Bang Syarul pada Bang Bagas. Masih mending bertopang dagu. Kalau Manda mau bertopang hidup kayaknya tunggu dulu deh. Aku masih merasa belum mapan. Aku mau kejar karir dulu, Cila. Siapa bos? Kasih tunjuk ke kita. Jangan disembunyiin tuh cewek. Awas, bersemut loh kalau disembunyiin terus. Soalnya semut tahu kalau ada yang semanis gula bakal dikerumunin tuh. Kasih tunjuk ke mereka nggak? Aku curiga mereka malah jadi naksir pula sama Manda. Janji sedikit aja ya. Pelit banget dia, astaga. Rasa penasaran Bang Syarul mulai memuncak. Gitu juga dengan Bang Bagas. Tapi kali ini Bang Bagas benar-benar excited. Karena biasanya aku cerita sedih mulu tentang cewek di pos satpam. Kali ini dia yakin bahwa ini angin segar. Mereka menebak pasti Manda adalah gebetanku. Aku pertama kali melihatnya di dating apps. Ucapku sambil perlahan memperlihatkan foto Manda pada mereka. Satu persatu foto Manda aku tunjukkan hingga salah satu foto Manda yang memakai kacamata berhasil membuat mereka terpukau. Jujur, foto Manda itulah yang berhasil buat aku tergila-gila. Semua orang tahu kalau aku menyukai wanita berkacamata karena pasti terlihat cerdas. Wow, she is my type. Ini sumpah cantik, tegas Bang Syahrul sambil memukul meja yang ada di pos satpam. Bang Bagas sambil menganalisa gambar dari Manda. Ini sih bidadari. Kalau kata Cowboy Junior, kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Iya, sambung Bang Syahrul. Kami tertawa. Lalu aku menceritakan sedikit bagaimana proses aku menemukan Manda ini. Aku mau download dating apps sekarang. Bang Syahrul buru-buru mengambil ponselnya dan segera mendownload aplikasi kencan yang sama denganku. Tapi ini beneran? Cewek secantik dia memilih swipe right? Bang Bagas terheran-heran. Gak habis pikir ya, suatu saat nanti aku bakal nanya ke Manda apa alasan dirinya swipe right saat itu. Aku curiga dia lagi ngantuk saat itu, atau jarinya sedang membersihkan ponselnya dan gak sengaja swipe right. Kok jadi insecure gini ya? Merasa Manda terlalu high sekali. Tapi secara tinggi badan sih jelas dia lebih high. Aku membayangkan wanita berzodiak Taurus ini berdiri tegap dengan tinggi badan 160 cm yang dia miliki. Berarti aku hanya sebahunya doang. Manda, satpam komplekku tergila-gila padamu. Sampai mereka mendownload aplikasi kencan yang sama di mana aku melihatmu pertama kali. Apakah mereka akan berhasil menemukan seseorang sepertimu? Mungkin kamu adalah kado ulang tahunku dari Tuhan. Karena saat itu aku tidak merayakannya. Tidak ada kue,
tidak ada lilin, ataupun nyanyian selamat ulang tahun yang berkumandang. Aku malah sibuk dengan laptopku mengerjakan naskahku. Tuhan, apakah betul kehadiran Manda adalah hadiah ulang tahunku di usiaku ke-25 ini?